Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, selamat datang di ibadah keluarga sore hari ini. Pemberita firman dalam ibadah keluarga sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Darius Dewu. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih jikalau sampai saat ini kasih setia, berkat dan anugerah-Mu boleh memimpin kami, menjauhkan kami dari virus ini, bahkan seluruh keluarga kami diberkati, hingga kami masuk dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat atas kami semua, dan melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 37 ayat 30 sampai 33. Mazmur 37 ayat 30 sampai 33 kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari kalimat yang tercetak ke dalam. Demikian Mazmur Tuhan. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak benar. Orang fasik mengintai orang benar, dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab, di mana bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami setiap waktu, bahkan juga sampai pada saat ini. Kami selalu mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera dari Allah, sehingga pada saat ini kami mampu mengikuti ibadah keluarga. Dan bacaan firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Oleh sebab itu Bapa yang baik, mampukan kami untuk mengerti akan kehendak Allah melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Allah yang diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman itu lalu menyimpan dalam hatinya, kemudian dia lakukan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Salam. Pertama kita menaikkan ucapan syukur kepada Allah, karena Bapak Ibu dan saya selalu merasakan damai sejahtera dan juga sukacita setiap waktu. Bagi Bapak Ibu dan saya, kasih sayang Tuhan itu tidak pernah putus-putusnya, sehingga Bapak Ibu dan saya selalu merasa nyaman dan selalu bersyukur senantiasa. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan.
di masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini yang masih merajalela, tentunya di mana-mana, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan merasa ketakutan, merasa bingung. Namun satu hal yang kita tahu, ketika kita berada di muka bumi ini, salah satu yang kita rasakan, yang di dalamnya ketakutan, adalah peristiwa yang seperti yang kita alami pada saat ini. Namun kita tetap mengucap syukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Walaupun kondisi masih sulit yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, namun ketenangan, sukacita, kedamaian, terus Tuhan limpahkan kepada Bapak Ibu. Itu berarti Allah yang Bapak Ibu sembah di dalam cinta kasih Kristus Yesus, Allah yang peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apalagi melepaskan kita begitu jauh. Itulah sebabnya Bapak Ibu selalu kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kita merasa tidak nyaman seperti saat-saat ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain selain dari ketenangan, ketaatan. Tidak ada yang Bapak, Ibu, dan saya bisa lakukan selain tenangkan hati untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kita percaya di saat-saat seperti ini, kita bisa berbuat dan melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Dan adapun perikop bacaan kita pada saat ini berbicara tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang pertama, kita mau memahami isi firman Allah pada saat ini. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-10 pasal 9. Demikian bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kata hikmat. Yang dalam bahasa Ibraninya hikmat ini berbunyi chokmah, yang artinya kecerdasan, kepandaian, dan juga kebijaksanaan. Hikmat ini, maksud saya, jadi hikmat ini artinya punya kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar dan juga punya kemampuan untuk membedakan hal-hal yang tidak benar. Ibu bapa yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan hikmat ini, seseorang yang taat kepada Tuhan harus mengerti bahwa untuk mendapatkan kata hikmat ini, orang harus takut akan Tuhan. Sekarang kita mau lebih dalam lagi. Apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu tidak sama dengan seorang anak yang takut kepada ayahnya karena dia sudah melakukan kesalahan. Takut akan Tuhan tidak sama juga ketika kita melanggar aturan dan pelanggar itu harus dihukum. Nah, ini beda lagi.
Takut akan Tuhan artinya kita dapat mengerti tentang kebaikan Tuhan, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasih Tuhan, dan anak-anaknya yang mengerti itu, dia menjadi pelaku daripada firman itu. Itu takut akan Tuhan. Kita bisa mengartikan secara singkat, takut akan Tuhan adalah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi situasi pada saat ini? Wabah virus corona yang melanda dunia. Apakah Bapak Ibu dan saya hanya berdiam diri dan tidak bisa berbuat apa-apa? Bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mengerti tentang kebaikan Tuhan, yang melaksanakan akan firman Tuhan, mengerti bahwa situasi saat ini justru lebih banyak kita berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa hanya berdiam diri saja. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dan hal yang berikutnya, ketika kita memiliki hikmat, pada saat itu juga kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Melalui roh Tuhan, kita dihampiri, kita diberi kemampuan. Lalu kita dikuatkan untuk menjadi pelaku daripada firman itu. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, saya bacakan untuk kita semua. Kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 saya bacakan. Demikian, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, pengkhotbah mau menjelaskan kepada bapak, ibu, dan saya tentang takut akan Allah. Dan berpegang pada perintah-perintahnya itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan yang membuat kita tidak mampu lagi, tetapi takut dan setia kepada Tuhan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika bapak, ibu, dan saya hidup dalam ketenangan, dan merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati setiap bapak ibu kemana saja kita pergi. Tuhan selalu ada. Dan hal yang kedua yang kita mau renungkan tentang kebijaksanaan. Saya bacakan ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Ayat yang ke-12 dari Amsal 9 ayat 12. Dia katakan begini. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ada pepatah lama yang sering kita dengar. Bunyinya seperti ini. Apa yang engkau tanam, itu juga yang engkau tuai. Bapak ibu sering mendengar pepatah ini. Orang menanam pisang, pasti akan mendapat hasilnya dari buah pisang.
Orang menanam mangga pasti menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin buah yang lain. Untuk mendapatkan buah mangga yang baik, orang harus memperhatikan bibit mangga itu dengan baik. Bukan sekedar dia tanam lalu dia tinggalkan. Tidak. Mangga yang baik harus dari bibit yang baik. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Orang yang setia, orang yang merenungkan firman Tuhan, pasti akan mengerti tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang menjalankan firman Tuhan setiap waktu akan tahu berbuat baik. Orang yang taat kepada Tuhan tidak pernah dia menoleh ke sana kemari untuk melakukan kesalahan. Karena dasarnya itu adalah dari firman Allah. Ibu bapak yang saya kasih, saya bacakan dari firman Tuhan juga dari kitab Mazmur pasal 1. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ibu bapak, ayat ini mau mengingatkan dan menguatkan bapak ibu dan saya. Ketika kita taat kepada akan firman Tuhan, ketika kita hidup dengan takut akan Tuhan, firman Tuhan sangat jelas. Orang seperti itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan orang yang taat sama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang itu akan berkembang dan bertumbuh. Anak cucunya diberkati. Mengapa? Mulai dari perjanjian lama, Abraham diberkati oleh Tuhan. Karena dia taat. Dia takut akan Allah. Ayub, walaupun dalam penderitaannya, begitu diberkati oleh Allah. Kenapa? Dia setia. Walaupun ada tantangan demi tantangan yang dia hadapi, dia tetap taat kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan, iman, Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah putus-putusnya untuk selalu datang kepada Tuhan. Ibu bapak yang saya kasihi, COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Kata orang, COVID ini akan berakhir tahun sekian. Itu kata orang. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, baik itu tantangan fisik kita, iman kita digoyangkan, atau tantangan-tantangan lain yang kita hadapi, satu hal yang kita tahu, dekatkan diri kita selalu kepada Allah. Dan hendaklah kita dengan penuh kebijaksanaan untuk menjalankan hidup ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bijak, sama seperti bunyi bacaan kita mulai dari ayat yang ke-13 itu sampai ayat yang ke-18. Kalau orang tidak memiliki hikmat, kalau orang itu tidak memiliki takut akan Tuhan, kalau orang itu tidak lagi bijaksana, orang itu gampang diombang-ambing, diajak oleh hal-hal yang tidak baik bagi dia karena dia tidak taat kepada Tuhan. Yang dia lihat itu semuanya indah. Ajakan-ajakan untuk hal-hal yang menjatuhkan itu bagi orang yang tidak taat sama Tuhan itu baik, padahal menjerumuskan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari di saat-saat seperti inilah waktunya kita
untuk tetap dekat selalu sama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa karena usia lanjut, atau karena bosan dengan kehidupan lingkungan di sekitar kita, atau keadaan seperti saat ini, tenangkan hati. Pujilah nama Tuhan. Doakan mereka yang terpapar COVID-19 ini. Doakan gereja kita begitu sepi, tidak ada kegiatan apa-apa. Doakan untuk bangsa dan negara ini. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat bagi daerah kita, bagi bangsa dan negara yang kita cintai, bagi lingkungan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan memikirkan soal-soal yang menakutkan. Tenangkan hati. Hadirkan damai sejahtera Allah yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk lebih taat kepada Tuhan. Hadirkan damai sejahtera Tuhan supaya Bapak Ibu dan saya lebih takut kepada Tuhan, mengerti tentang mujizat-mujizat yang Tuhan buat setiap waktu. Dan hadirkan juga damai sejahtera untuk Bapak Ibu dan saya mampu membawa anak cucu kita ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini membuat kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, memiliki hikmat dan menjadi takut akan Tuhan. Hendaklah Bapak Ibu dan saya memiliki hal-hal yang bijaksana supaya kita mampu melewati masa-masa sulit yang kita hadapi setiap waktu. Kita percaya Tuhan yang maha baik, Allah yang penuh kasih sayang itu akan memberkati Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Allah yang menguatkan kami semua selaku jemaat yang Tuhan berkati setiap waktu. Terima kasih kami mengerti takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, ajarlah kami untuk tetap setia, tetap taat, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menjadi orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, pada saat-saat hidup kami merasakan kenyamanan, kami merasakan damai, dan juga kami mampu melakukan segala sesuatu yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka ada pada saat ini. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di jalan, mereka yang ada di tempat bekerja,
Tolong lindungi dan jagalah jemaat Tuhan. Sehingga di dalam kebersamaan kami tetap menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menenangkan diri kami ketika kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hal-hal yang positif. Kami tidak lagi bisa datang bersama, berkumpul di gereja untuk beribadah. Kami merasa takut, merasa cemas. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki hati yang hikmat, pikiran yang tenang, akal budi yang bijaksana, sehingga di dalam kegiatan kami bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami ada. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat, yang saat ini mereka masih melakukan belajar di rumah secara online. Dan dampak ini semua, pengetahuan dan perkembangan mereka sangat lambat. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati anak-anak kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik itu yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tolong jaga sertai mereka dan sembuhkanlah mereka ya Allah. Anggota PKLU yang tidak lagi bisa memiliki kemampuan untuk datang bersekutu karena situasi yang kami hadapi. Tapi Engkau akan hadirkan anak-anak Tuhan lain untuk saling membangun, saling mendukung, saling memberikan kekuatan. Begitu juga anak-anak Tuhan yang tinggal di luar Pulau Lombok. Mari Tuhan jagalah anak-anak jemaat. Dan kami berdoa juga untuk PHMJ, penatua diaken, berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Berikanlah roh hikmat supaya mereka mampu Tuhan berjalan dan juga mendampingi kehidupan jemaat. Mencari mereka yang tinggalnya berada di tempat yang jauh. Berikanlah semangat kepada penatua diaken yang telah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan dan dalam kegiatan mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa. Tolong jaga sertai hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam kasih sayangnya kepada jemaat. Walaupun beliau tidak bisa mengunjungi satu demi satu, tapi Tuhan memberikan semangat kepada hamba-Mu ini untuk menaikkan doa syafaat kepada semua jemaat yang dilayaninya bersama istri dan anak kekasih. Tolong berkatilah kehidupan mereka ya Allah. Di dalam kebersamaan bersama kami, Engkau akan menjaga keluarganya, Engkau akan menjaga pelayanan dan jaga segala kegiatannya. Begitu juga hamba-Mu mau berdoa untuk Pendeta Sony. Tolong berkati dalam pekerjaannya dan juga dalam pelayanannya. Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga setiap waktu. Hamba-Mu berdoa untuk Vikaris Yohanes. Juga Tuhan memberkati dalam keberadaannya di tengah-tengah jemaat gereja GPIB WR Supratma. Tuhan memberkati pelayanannya, segala persiapannya untuk masa-masa ke depan. Dan juga Tuhan memberkati bapak mamanya yang ada di Jakarta. Dan Tuhan juga memberkati segala kegiatannya. Hamba-Mu berdoa untuk para pekerja yang ada dalam gereja GPIB WR Supratman. Semuanya Tuhan berkatilah, yang
Tuhan juga yang memakai dan memberkati juga para pengatur media, sound system dan sebagainya. Juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkatilah. Hamba-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Mereka yang mengabdikan diri sebagai dokter atau sebagai juru medis lainnya, lindungilah dan jagalah mereka. Mereka yang terpapar COVID-19, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya se-Indonesia, khususnya di lingkungan kami di Pulau Lombok, di Kota Mataram dan sekitarnya. Berikanlah rasa nyaman, rasa damai kepada setiap anak-anak Tuhan. Bangkitkanlah semangat kami untuk tetap maju di dalam melanjutkan karya Tuhan dimanapun kami ada. Kami berdoa untuk lingkungan kami masing-masing, di mana jemaat tinggal, tolong jaga sertai. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah setiap kami yang telah mengikuti ibadah keluarga pada saat ini, pribadi-pribadi. Jauhkanlah dari kehidupan kami rasa malas, rasa takut, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bapa yang baik, berkati doa-doa kami yang kami naikkan dalam cinta kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Bapa di surga, jikalau sampai saat ini penyertaan-Mu boleh hadir atas kehidupan kami, dan bersama itu juga kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, benda-benda mati ini boleh menyatakan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kini angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.